Halo Embo Bankers, kali ini saya berada di Allianz Life Syariah Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan direktur utamanya. Yuk kita ikuti. Halo Pak Maulana, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Mas Eko gimana kamu, Mas Karnoto? Alhamdulillah baik Pak, di kantor. Teman lama saya, sangat lama. Siap, nanti disalamkan Pak ya. Terima kasih sudah hadir nih. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama kami Ya, Pak. sama-sama. Ayo duduk. Ya, terima kasih Pak. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ahmad Kusna Permana selaku Direktur Utama dari Allianz Life Syariah Indonesia. Halo Pak. Selamat pagi. Pagi Dari Pak. Apa kabar? Ya, Alhamdulillah Pak, baik Pak. Oke Pak, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Terutama terkait dengan perjalanan karir Bapak sih Pak. Oke Pak, mungkin kita tahu Pak kalau Bapak Permana itu dikenal sebagai bankir lah, bisa dibilang seperti itu. Karena udah hampir 30 tahun Pak ya, bergelut di dunia perbankan, baik konvensional maupun syariah ya Pak ya. Lamanya di syariah. Syariah ya Pak ya. Nah sekarang tahun ini bisa dibilang hijrah tanda kutip nih Pak ke dunia asuransi. Hijrah industri. Hijrah industri. Pak mungkin bisa diceritakan Pak latar belakangnya kenapa bisa pindah untuk ke dunia asuransi Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Gali, ada 3 hal yang melatar belakangi saya untuk pindah ke asuransi. Yang pertama, ya saya 30 tahun di perbankan dan 16 tahun diantaranya di syariah. Yang pertama karena memang saya passionnya ternyata di syariah. Jadi ketika asuransi pun saya yang pertama syariahnya dulu apa enggak gitu ya. Itu yang menjadi latar belakang syariah. Kemudian yang kedua ternyata setelah saya gali ya ketika masih dalam proses interview dengan Allianz itu, konsep asuransi syariah itu sangat menjunjung sisi kemanusiaan. Kenapa? Karena bisnisnya itu berdasarkan konsep tolong-menolong. Ya, jadi kalau di perbankan syariah itu kita transaksikan secara syariah. Kalau ini tuh dari mulai hari pertama orang berasuransi syariah dan membayar premi atau kontribusi, maka pada saat itu juga proses tolong-menolongnya terjadi. Kenapa? Karena kontribusi yang diberikan oleh nasabahnya asuransi syariah akan dipakai untuk menolong orang yang kena musibah. Itu sebetulnya yang sangat memotivasi saya. Oh, saya tertarik nih. Ya setelah sekian lama, saya tidak terbayang sebelumnya asuransi ya jasa asuransi. Tapi syariah ternyata konsepnya menurut saya sangat mulia ya di situ. Nah, poin yang ketiga tentunya belajar dari perbankan 30 tahun. Saya harus masuk ke dunia asuransi, tapi dengan perusahaan yang sudah established gitu ya. Dan Allianz merupakan perusahaan terbesar di dunia secara asuransi dan berdiri 131 tahun. Jadi ketika saya masuk ke Allianz itu pasti saya akan belajar mengenai asuransi secara sesungguhnya dengan kelebihan-kelebihan Allianz. Jadi itu yang men-trigger saya akhirnya masuk ke asuransi. Ada 3 faktor itu Pak ya. Sejauh ini udah hampir 1 tahun ya Pak, bisa dibilang seperti itu Pak? Ya, saya tahu bulan Januari 1 tahun insya Allah. Gimana sih Pak tantangannya selama 1 tahun ini yang udah dihadapi sama Bapak selama ini? Ya, yang pertama tantangan pribadi ya, karena memang ini industri baru, saya dari nol, ya dulu saya sebagai pengguna, sekarang saya sebagai produsernya kira-kira begitu, yang desainernya asuransi. Jadi saya harus banyak belajar ya dari mulai produk ya, governance, proses sampai ke proses penjualannya. Jadi secara pribadi saya akselerasi dari sisi pembelajaran tantangannya. Yang kedua yang berbeda juga dunianya adalah ketika kita di bank ya, tim yang menjual adalah 100% staf kita. Jadi kita bisa push mereka secara pekerjaan dan KPI yang kita bisa monitor setiap hari. Di asuransi itu semua sales force yang menjual adalah either agent atau bank yang bukan dedicated staffnya Allianz. Jadi pola relationship-nya juga berbeda. Memotivasi mereka untuk melakukan penjualan juga berbeda. Dan yang ketiga, asuransi itu literasinya jauh lebih rendah daripada bank. Jadi para customer pun
tidak banyak mengetahui detail asuransi seperti apa. Unit link misalnya yang sering ada masalah, atau yang tradisional sekalipun. So jadi 3 hal itu yang membedakan, yang saya pelajari dalam 1 tahun ini, yang saya harus adjust dan saya harus pelajari detail. Oke, tadi terkait soal literasi nih Pak. Tadi kan sempat Bapak bilang perbankan dengan asuransi berbeda ya Pak. Ya. Mungkin dari sisi literasi asuransi masih kurang nih Pak. Kalau menurut Bapak sejauh ini kayak gimana sih Pak untuk di tanah air literasi terkait dengan asuransi ini Pak? Orang tuh belum aware perlunya asuransi dalam kehidupan mereka. Ya, bahwa orang aware perlunya transaksi perbankan sudah jauh lebih tinggi daripada asuransi. Karena transaksi perbankan bagaimanapun mereka berhubungan dengan uang setiap hari. Tapi ketika mereka berhubungan dengan asuransi itu kan hampir ketika ada musibah saja, baru sadar mereka butuh asuransi. Atau mungkin asuransi dari pemerintah aja itu kan lain. Nah, jadi kesadaran orang untuk berasuransi dari awal, menata hidupnya supaya terencana dengan baik, kalau ada apa-apa dia bisa di-cover oleh asuransi itu di Indonesia masih sangat sedikit. Jadi segmen yang awareness asuransi masih tinggi ada di segmen premium saja. Makanya ya kebanyakan dari asuransi berfokus kepada segmen yang middle up, ya segmen premium. Kenapa? Ada 2. Yang pertama awarenessnya mereka ada di situ. Kedua mereka punya kemampuan membayar juga untuk membayar kontribusi atau premi asuransi. Nah segmen menengah ke bawahnya itu masih sangat sedikit kecuali kita paksa. Ada lembaga yang memaksa ketika segmen menengah ke bawah ini membutuhkan misalnya pembiayaan misalnya. Ya, segmen mikro butuh pembiayaan. Mereka tidak sadar kalau ada apa-apa dengan dia yang membayar outstanding hutangnya siapa? Nah, lembaga itu yang memaksa mereka harus berasuransi. Nah, literasinya ada di situ, di titik itu. Jadi kalau misalnya kebanyakan masyarakat ingin tahu sendiri, enggak tuh di middle low itu. Nah, jadi itu yang menjadi pembeda antara bank dan asuransi di literasinya. Ya. Sejauh ini gimana Bapak untuk mengenjot literasi khususnya di tanah air dari peran Allianz sendiri? Ya, kalau untuk menengah ke atas itu lebih gampang kita dengan campaign dengan produk-produk yang menarik, ya. Kemudian kita kasih ke agen penjualnya itu reward itu akan jalan dengan sendiri. Tapi kalau yang di bawahnya itu memang kita harus melakukan kerjasama dengan lembaga yang majority adalah pemberi pinjaman lah. Kita bicara mikro gitu atau menengah gitu kan. Setiap pembiayaan KPR harus berasuransi. Itu kan memaksa mereka. Kalau ada apa-apa dengan dia, maka si asuransi akan membayar sisa outstandingnya. Bahkan sampai ke mikro nih. Ya. Allianz fokusnya tidak hanya di premium sampai ke level mikro yang outstanding pembiayanya cuma 500.000 pun yang kontribusi atau preminya hanya 10.000 sebulan pun kita jabanin. Tapi itu butuh teknologi, Allianz mampu itu. Jadi dengan momen itu orang akhirnya tersadarkan bahwa harus dia bayar cuma 15.000, tapi kalau ada apa-apa dengan dia, dengan umurnya dia gitu, keluarga tidak lagi perlu membayar sisa hutang yang dia ada ke lembaga keuangan. Nah, di momen itu sebetulnya literasinya itu terjadi dan kita juga create awareness-nya. Setelah dia sadar adanya itu, mungkin dia juga akhirnya akan mengextend ke asuransi kesehatan, ke yang lainnya. Setelah dia tahu gunanya asuransi untuk mengamankan hidupnya dia dari musibah yang mungkin terjadi kepada dirinya. Kita tadi bicara soal literasi Pak, kembali lagi soal dan pribadi Bapak nih Pak. Ya. Tadi kan antara perbankan dan asuransi nih ya Pak. Nah, setiap orang pasti mempunyai jiwa kepemimpinan yang berbeda-beda nih Pak secara leadership nih. Nah, kalau untuk leadership Bapak sendiri untuk memimpin Allianz Life Syariah Indonesia ini seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kita mempunyai nilai-nilai atau values yang establish di Allianz Syariah dan kebetulan kemarin kita revisi dan kita rubah. Ada nilai-nilai itu yang saya bawakan juga dalam leadership saya membawa Allianz Syariah ke depan. Yang pertama adalah universal, bahwa semua orang harus mengakui adanya perbedaan itu di dalam tempat kerja kita. Yang kedua adalah trustworthy, harus dipercaya. Ya. Yang ketiga adalah
fairness dalam segala hal, kepada customer, kepada karyawan kita juga harus fair. Kemudian yang ketiga adalah secure. Kita harus bisa melindungi karyawan maupun customer kita. So, sebenarnya nilai-nilai itu saya bawakan dalam keseharian. Harus ada fairness, harus ada punya integrity, dan harus leading by example, ya. Dan karena kita bekerja di syariah, tentunya juga kita harus melaksanakan nilai-nilai syariah dalam keseharian kita. Misalnya, ya harus diusahakan kalau sholat tepat waktu. Di bawah ada masjid, ya saya ke masjid gitu. Karena menurut saya leadership is about leading by example. Kita tidak bisa mengadvise anak buah kita tanpa kita harus mencontohkan, ya, dalam segala hal, dalam integrity, dalam hal-hal lainnya gitu. So, jadi saya yakin dengan nilai-nilai itu dan contoh yang diberikan, karyawan akan bisa menikmati dia dalam bekerja di Allianz Syariah, dan itu juga nilai-nilai itu yang kita bawakan juga pada customer untuk dia bisa percaya kepada Allianz Syariah. Oke, Pak, sejauh ini gimana sih Pak kedekatan Bapak dengan karyawan? Otomatis kan kalau kedekatan pemimpin dengan staf bisa dibilang untuk meningkatkan kinerja juga nih Pak. Sejauh ini kedekatan Bapak dengan karyawan seperti apa Pak? Ya, saya biasanya nggak ada barrier ya, walaupun saya CEO gitu, sampai ke level sampai ke biasanya office boy yang menyediakan minum buat saya pun saya dekat, karena prinsip saya adalah kita harus membangun relationship itu secara genuine, bukan karena jabatan. Jabatan kan bisa anytime come and go gitu ya, tapi yang saya bangun adalah kedekatan secara kekeluargaan dengan mereka. Saya cukup empati mereka yang katakan rumahnya jauh, saya cukup empati ketika mereka harus bekerja long hours atau lembur dan sebagainya. Saya pikir genuinity kita untuk membangun relationship dengan karyawan tanpa mempedulikan jabatan kita, menurut saya itu akan jauh lebih merekatkan kita dengan mereka, dan mereka pun bisa bekerja tanpa pamrih. Karena dalam bekerja itu kan tidak melulu kita mencari berapa sih pendapatan setiap bulan yang dia dapat. Kalau dia tidak happy dengan manajernya, dengan atasannya, pasti dia juga akan mencari tempat lain. So, jadi di samping lingkungan kerja yang bagus, kemudian relationship yang kita bangun dari atas sampai ke bawah, dan saya kan akan jadi contoh juga bagaimana kedekatan saya dengan manajer saya sampai ke bawah. Of course manajer saya juga akan melakukan hal yang sama, gitu. So, jadi dalam dunia kerja sekarang ya, dengan majority dari karyawan kita adalah millennials atau Gen Z gitu, mereka tidak lagi mengutamakan birokrasi sebagai hal yang mereka harus lihat dan pedulikan gitu. Mereka harus diberikan kebebasan, kita juga harus mengadop itu. Kebebasan tapi tetap ada sesuai dengan aturan Pak ya? Yes. Jangan sampai keluar dari barrier itu ya Pak ya? Betul. Oke. Pak, mungkin tadi kita bicara soal leadership. Nah, sejauh ini transformasi apa Pak yang sudah Bapak lakukan di Allianz sendiri Pak, untuk di syariah ini Pak? Yang sudah, mungkin yang milestone yang terjadi adalah ketika saya masuk di Allianz itu adalah spin-off itu sendiri. Itu udah kita bertransformasi yang tadinya sekedar unit usaha syariah, kita langsung di tahun ini alhamdulillah kita bisa lakukan spin-off ya. Kemudian yang kedua, kita juga meleverage adanya transformasi digital yang ada di Allianz Life Indonesia. Ya, kita pakai ini. Ya, jadi tadi misalnya kita nggak mungkin bisa melayani micro customer kalau tanpa ada digital. Karena kalau manual sudah tidak mungkin. Ya, kita melayani 9 juta customer dengan premi hanya 10-15 ribu. Nggak mungkin manual, kan akan costly. Nah, jadi transformasi itu yang kita bawakan untuk posisikan nih Allianz Life itu bisa melayani customer dengan digital. Bahkan yang ke premium customer pun, dari mereka onboarding itu mengisi form untuk apply untuk berasuransi di Allianz, sampai ketika mereka nanti klaim itu semuanya sudah seamless, sudah pakai digital. Nah, saya pikir transformasi itu penting karena lebih cepat kita bisa lebih bagus, karena kedepannya pasti akan digital. Tidak mau lagi orang-orang melakukan manual gitu. Kalau mau klaim harus datang ke cabang terbatas, ngisi-ngisi. Menurut saya nggak lagi seperti itu. Tetap ya, nah, itu yang kita establish sekarang. Oke, tetap ya ke arah digital ya Pak ya. Yes. Memang disesuaikan dengan target
market juga ya Pak ya? Iya. Salah satunya target market ini milenial ya Pak ya? Ya, milenial itu kita dari mulai customer kedepannya akan milenial, sampai sekarang juga tenaga penjualnya pun kita lebih kepada yang milenial. Oke. Ya, dan mereka hanya mau kalau prosesnya juga cepat dan digital. Kalau mereka juga diribetkan gitu, mereka pasti nggak mau, enggan untuk jualan produk kita. Oke, Pak tadi sempat disinggung soal spin-off ya Pak ya? Yeah. Spin-off kemarin tanggal 16 Pak ya? Yes. Kick off ya Pak ya? Yeah. Sebenarnya targetnya apa sih Pak dari spin-off itu Pak? Target spin-off itu ada 3. Yang pertama, kita menunjukkan kepada market bahwa Allianz itu serius di bisnis syariah. Oke. Ya, karena hanya dengan spin-off itu kita komit kepada customer bahwa produk-produk syariah itu akan eksis. Oke. Ya, seterusnya. Karena kan ada cut-off time dari aturan regulator dari OJK bahwa 2026 itu either spin-off atau mereka harus melepaskan lisensinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu juga menjadi bukti bahwa Allianz Group melihat potensi bisnis syariah di Indonesia. Sebagai muslim terbesar di dunia, dengan penetrasi yang masih rendah dan pertumbuhan GDP yang terus tinggi, pertumbuhan ekonomi juga masih tinggi, itu ada opportunity. 3 hal langsung, ada pertumbuhan, ada jumlah penduduk muslim, dan ekonomi juga lagi tumbuh situ. Dan kemudian kita juga dengan menggunakan syariah, Allianz juga melihat banyak uniqueness dari produk syariah yang akan dipakai Allianz untuk melakukan penetrasi syariah community, ya, di samping mereka juga tetap mengembangkan yang konvensional. Jadi 3 hal itu yang menurut saya sangat tepat sehingga kita harus melakukan spin-off. Karena banyak market segmen tertentu yang nggak bisa di-penetrate dengan produk-produk konvensional. Ada unik-unik produknya syariah yang nggak bisa direplicate di konvensional. Mungkin bisa dikasih contoh Pak, produk-produk yang inovasi yang untuk yang... Misalnya kita bisa, kita baru luncurkan yang asuransi dengan wakaf. Oke. Ya. Asuransi itu ketika terjadi sesuatu dengan si nasabahnya, ya, meninggal misalnya, maka yang untung siapa? Ahli warisnya kan. Nah, si nasabahnya dapat apa? Enggak, dia cuma menyejahterakan ahli waris. Setidaknya dia pada saat itu bisa yakin bahwa ahli warisnya dapat sesuatu. Nah, dengan konsep wakaf itu, maka tidak hanya si ahli waris, dia pun bisa mewakafkan bagian dianya, misalnya untuk rumah yatim, untuk ke masjid, atau kalau yang non muslim bisa ke gereja. Artinya dia membawa, ya, hasil dari asuransi untuk dibawa ke akhirat. Nggak ada kan di konvensional. Nggak ada Pak. Nah, konsep seperti itu, ya, konsep wakaf model begitu itu hanya ada di syariah. Itu salah satu terobosan yang kita buat, ya. Nah, kita akan gali nanti nilai-nilai syariah yang mana lagi yang hanya ada di syariah, ya, tanpa dia harus tidak bisa disamai oleh yang konvensional. Itu terobosan. Jadi kalau Mas Gali sekarang mau berasuransi, harus pastikan jangan semuanya itu dikasih ke anak istri kita, mereka masih hidup gitu. Kita udah meninggal bawa apa? Oh, setidaknya kita bawa wakaf kan. Setidaknya kita dapat mengalir pahalanya tuh. Wakaf kita mau dikasih ke mana? Terserah. Ya, di pembangunan jalan, pembangunan masjid, yatim piatu dan sebagainya. Kita 45% boleh maksimum kita wakafkan. Jadi bukan anak istri kita aja yang dapat sejahtera dari hasil asuransi kita. Kita meninggal pun bawa itu. Oh, itu satu terobosan. Amal ibadah buat orang lain juga ya Pak ya? Iya, ya setidaknya kita dapat pahala lah. Betul. Kita ya ada sesuatu yang nanti kita di akhirat, oh ini ada wakaf saya nih mengalir nih, gitu. Oke Pak. Menarik kan itu syariah? Ya, syariah. Menarik Pak, Pak. Jadi nggak hanya untuk keluarga, tapi juga bisa untuk diri sendiri, ya. Dan berguna juga untuk orang lain ya Pak ya? Tidak hanya untuk urusan dunia nih, urusan akhiratnya pun kita pilihkan, dia bawa gitu. Oke, siap. Dan amanahnya nanti kita dari Allianz yang ngurusin tuh. Amanahnya, oh ini 45% dia mau wakafkan kemana, kita ada daftar. Gitu. Oke. Pak, nah bicara soal kembali lagi nih Pak, ke kiat-kiatnya seperti apa sih nih Pak? Sejauh ini kan Pak Purmana bisa dibilang dengan posisi puncak ya Pak, direktur utama nih Pak, otomatis punya kiat-kiat lah pasti Pak untuk mencapai seperti itu. Nah mungkin bisa diceritain Pak, kiat-kiatnya seperti apa sih Pak untuk mencapai posisi puncak seperti sekarang ini? Ya, sebenarnya menurut saya ya,
ketika kita bekerja dan berkarir dimanapun, yang nomor satu itu adalah kita harus punya integriti. Karena itu tuh adalah sesuatu yang nggak bisa kita jual, tapi orang-orang percaya bahwa kita punya integriti. Jadi apapun perform nggak perform, setidaknya saya bisa sampaikan itu adalah hasil kerja keras saya dengan alasan yang sebenarnya. Integriti buat saya sih itu nggak kompromi, itu harus ada dalam. Yang kedua, of course ketika kita bekerja, kalau mau hasilnya yang extraordinary, kita juga harus melakukan sesuatu yang extraordinary. Jadi hasil itu di-generate dari proses. Ya, kita harus percaya kalau kita misalnya seperti misalnya newcomers di asuransi. Of course dalam tahun pertama saya harus bekerja keras memahami industri asuransi itu seperti apa. Karena saya ingin menghasilkan hasil juga yang extraordinary. Jadi ada integrity, ada extraordinary yang harus kita bangun. Dan yang ketiga adalah dimanapun kita bekerja, kita harus meyakinkan bahwa kita ada masuk dalam satu organisasi dan kita adalah orang yang paling bisa membangun kerjasama dengan semua orang ada di situ. Jangan sampai kita masuk dalam satu organisasi, sisi kiri, kanan, atas, bawah kita gerah adanya kita. Menurut saya 3 hal itu yang saya bawa sejak saya dari mulai awal berkarir sampai sekarang. Tidak ada yang eksepsional ya. Saya bukan orang yang sangat pintar, ya, tetapi saya punya 3 hal itu. Saya punya integrity, orang harus percaya sama saya, ya. Saya juga punya kemauan untuk bekerja extraordinary, ya, pada saat awal. Dan saya juga orang yang mempunyai kemampuan untuk membangun kerjasama dengan semua pihak di dalam maupun keluar. Nah, dengan seperti itu, saya pikir opportunity akan datang terus kepada kita. Oke. Ya. Pak, di balik kunci kesuksesan pasti ada pendukung tersendiri nih Pak. Utamanya keluarga nih Pak. Ya. Nah, gimana Bapak memandang keluarga untuk mendorong karir Bapak sejauh ini? Kita akan bekerja damai di kantor ya. Fokus kalau keluarganya di take care dengan baik gitu ya. Dan saya pikir itu support keluarga untuk perkembangan karir setiap orang itu sangat penting. Kalau keluarga di rumah berantakan, ya definitif kantor juga akan bisa konsentrasi. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita rapihkan dulu keluarga, ya. Rapihkan mereka happy gitu, mereka percaya kita bawa rezeki nafkah dari tempat yang memang halal gitu kan. Sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang sejahtera sesuai dengan perkembangan karir saya. Ya. Dan ketika itu sudah selesai, ya, kemudian kita juga, of course, sebagai orang Muslim, kita juga harus selalu setelah bekerja keras, kita juga berdoa keras juga kan. Ya. Hasilnya ya udah apapun yang didapat itu sudah Allah tentukan demikian. Jadi menurut saya 3 hal penting ya, itu jadi dari keluarga. Ya, kemudian kita hablum minallahnya juga harus dibangun, kemudian hablum minannasnya di kantor ya kita lakukan seperti itu. Nah, jadi menurut saya kuncinya itu tuh dalam hubungan dengan keluarga dan yang di atas. Ya. Oke, Pak, gimana sih Pak membagi waktunya Pak? Ada waktu-waktu khusus nggak sih bersama keluarga gitu Pak di tengah kesibukan Bapak pastinya? Ya, biasanya saya ada weekend saya bisa selalu ada coffee time dengan istri gitu ya, dengan anak-anak juga biasanya kita lakukan pada saat weekend. Siang gitu, kalau paginya saya dengan hobi saya juga punya hobi atau di tengah minggu juga, karena menurut saya harus ada balance antara aktivitas mental dan aktivitas fisik juga. Jadi saya balance seperti itu. Ya, dan ini juga harus direplicate ke kebiasaan keluarga gitu. Nah, itu yang kita bangun. Jadi komunikasi dengan mereka setiap saat, kemudian ada momen kita kebersamaan, apakah pada saat weekend kita sarapan bersama atau makan siang bersama atau ngopi bersama, ada momen seperti itu. Atau kalaupun anak saya jauh gitu, selalu ada momen untuk kita bisa
berkomunikasi. Kalau sekarang lebih gampang kan dengan berbagai media komunikasi yang ada. Connected lah dengan mereka. Tetap ada hubungan interaksi juga ya Pak, meskipun di tengah kesibukan Bapak ya Pak. Iya. Selalu harus ada waktu. Harus ada ya Pak waktu Pak. Pak, mungkin bisa ini Pak, apa sih kiat-kiat untuk milenial nih Pak? Milenial sekarang kan bisa dibilang jiwa mudanya bergejolak nih Pak ya. Dia pengen menjadi pemimpin juga nih Pak ibaratnya. Nah, sebenarnya ada saran nggak sih Pak untuk milenial untuk menjadi pemimpin di masa depan seperti apa Pak? Untuk menjadi pemimpin yang tangguh, yang bisa diterima itu harus ada proses yang mereka harus lewati. Ya, jadi tidak bisa serta-merta kita baru masuk kerja 2 tahun harus langsung jadi pemimpin. Itu ada jam terbang harus kita alokasikan, karena pemimpin yang bagus itu memang dia harus bagus ketika dia dipimpin orang lain. Betul. Dia juga harus menjadi, jangan maunya saya hanya bagus ketika memimpin, nggak mungkin. Ya, seorang pemimpin yang bagus itu pasti dia bagus saat dia dipimpin orang lain, karena dia juga mengadop bagaimana atasnya seperti apa. Jadi itu adalah journey, ya, journey yang mereka harus lewati. Jangan setengah matang gitu. Jadi saran saya buat millennials, ya, dimanapun mereka berada, ada dalam satu organisasi formal maupun sosial maupun informal, mereka yang pertama harus bisa menjadi members dari satu organisasi dengan baik dulu. Ya, setelah mereka baik di situ, maka akan serta-merta pemimpin pun akan dia memilih anggotanya yang paling baik ketika dipimpin untuk menjadi pemimpin, suksesornya dia. Ya, karena itu prosesnya harus lewat seperti itu. Yang kedua, ya, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dia juga survive ketika turbulensinya dengan perusahaannya, dengan organisasinya terjadi. Jadi pemimpin yang baik itu bukan hadir ada ketika situasinya baik-baik saja. Ya, ketika situasinya sedang chaos, ya, sedang tidak baik, dia masih bisa survive dan masih diakui sebagai pemimpin, maka dia akan jadi pemimpin yang baik. Jadi proses itu harus dilewati. Ya. Banyak milenial sekarang tuh dia pengen serta-merta langsung jadi direktur utama gitu. Dia bikin perusahaan kecil ini langsung dirut. Menurut saya bagus kalau itu dia bisa lewati. Tapi menurut saya yang bagus adalah dia juga harus bisa melewati proses itu. Proses itu penting. Ya, karena itu nggak bisa dibaca dalam teori, tapi harus dilewati. Harus dilewati Pak ya? Yes. Harus menjadi pengalaman juga. Dan dia juga bisa belajar dari pemimpin sebelumnya. Dia bisa disagree dengan pemimpin yang dia sekarang ini, tapi dia bagaimana tetap positif atas itu, dan dia belajar, oh ini kayaknya nggak bagus kalau begini. Kalau saya nanti di atas saya akan bisa seperti ini. Karena dia rasakan yang gini tuh nggak bagus. Oh ini bagus nih, saya mau replicate dia tuh. Jadi ada tahapan itu. Jadi ketika dia menjadi staff biasa, jadi assistant manager, jadi managers, itu harus nah seberapa cepat melewati itu tergantung bagaimana dia kemampuan dia untuk mendeliver performance kan. Jadi orang staff biasa bisa jadi assistant manager karena dia cukup bagus ya staff performance-nya, dia bisa support manajernya. Kemudian assistant manager menjadi manager cepat juga bisa cepat karena dia juga menurut manajernya bagus, dan seterusnya. Ya, jadi nggak bisa dari staff biasa langsung pengen jadi direktur utama. Biasanya akan berantakan. Harus mengikuti tahap-tahapan ya Pak. Tahapan itu harus dilewati. Tahapan itu bisa menjadi pengalaman untuk berkarir ke depan ya Pak ya. Pengalaman baik, pengalaman buruk tidak ada bedanya. Ya, pengalaman buruk dia akan pakai itu, oh saya nggak akan ngulangin mode begitu. Pengalaman baik, jadi akan pakai, oke, nanti saya akan pakai mode ini. Jadi nggak ada sesuatu yang sia-sia. Oke, siap Pak Wanda. Oke, makasih Pak. Oke, Info Bankers, itu tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ahmad Kusna Permana selaku Direktur Utama dari Allianz Life Syariah Indonesia. Dari obrolan tadi bisa menjadi inspirasi kita juga, khususnya milenial untuk meniti karir, untuk menjadi pemimpin di kemudian hari. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.